Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nuraina Sari dengan NIM 8582049444. Saya prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, di mana pendidikan tentu memerlukan pilar-pilar yang dengannya pendidikan dapat berdiri kokoh dan menjulang tinggi. Pilar-pilar tersebut menjadi dasar bagi setiap kita untuk melakukan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan asas-asas atau dasar pendidikan itu sendiri, di mana masyarakat secara umum dan kita secara khusus harus mengetahui dan memahami pilar-pilar dan asas pendidikan dengan tujuan untuk terus menguatkan sistem pendidikan nasional kita sekaligus memberi peluang yang besar kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengecap pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat dasar yang pokok KPBI 2018, sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat, fondasi, cita-cita, dan hukum dasar. Dari mana makna literal ini? Kita dapat mengatakan bahwa baik pilar maupun asas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai fondasi. Maka kita pertama adalah asas, lalu kemudian pilar. Asas merupakan fondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan, sedangkan pilar merupakan penopang atau penjaga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Prinsip dasar bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran yaitu tuturi handayani yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangun karso yang digagas oleh RMP Sustro Kartono. Tuturi handayani mengacu pada makna pendidikan seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Ingarso suntulodo mengacu pada makna pada seorang pendidik harus dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menumbuhkan figur yang layak dan patut dicontoh maupun baik dalam bersikap maupun perilaku. Ing madyo mangun karso mengacu pada makna seorang pendidik seharusnya menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya agar senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan semangat melalui proses pendidikannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran berani, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Pendidikan memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi pendidik, peserta didik, masyarakat, dan negara. Asas efisiensinya dan efektivitas bagi pendidikan memberikan daya guna dalam waktu yang tepat. Asas dinamis bahwa pendidikan memberikan peluang aktif, kreatif, keterampilan, inisiatif, kritis, dan konstruktif. Asas fleksibilitas bahwa pendidikan memberikan keluasan pada pendidik dan peserta didik dalam menentukan pendekatan, metode, strategi, mengajar dan belajar sendirinya. Asas sadar hukum bahwa pendidikan menjamin peserta didik dan pendidik dalam menciptakan kesadaran hukum serta menegakkan dalam kehidupan bangsa bernegara. Asas keadilan bahwa pendidikan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam proses pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Asas demokrasi bahwa pendidik menjamin keseimbangan antara pendidik peserta didik dalam hal jumlah, hak, dan kewajibannya.
Asas kooperatif bahwa pendidik menjamin terbentuknya kerjasama ideal dengan sistem koordinasi yang mapan antara peserta didik, penyelenggara pendidik, dan masyarakat umum, serta asas holistik dan integratif bahwa pendidik terbuka dan merata bagi masyarakat Indonesia untuk mengecap semua jenis dan jenjang pendidikan, baik formal, non formal maupun informal, dan semuanya itu berintegrasi atau menyatu dalam upaya pembangunan bangsa. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Oke, untuk yang keempat, filsafat berbicara tentang bagaimana manusia dengan pikirannya dalam perenungan menemukan totalitas dari realitas atau kebenarannya yang sesungguhnya secara menyeluruh dan mendalam. Secara filosofis, keempat pilar itu adalah hasil dari perenungan yang mendalam tentang pendidikan ideal bagi kehidupan masyarakat saat ini dan diharapkan hingga masa yang akan datang. Pilar-pilar itu merupakan bagian dari usaha manusia yang tidak jemu menemukan totalitas dan realitas pendidikan, sehingga keempat pilar itu adalah solusi bagi pendidikan kini dan masa akan datang disimpulkan menjadi pelajaran sepanjang hayat. Terima kasih, ini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.